Semilir angin sejuk menyapa saya saat kali pertama memijakkan kaki di Tanah Sembalun. Sebuah desa kecil yang tersohor dengan kemegahan alamnya. Cantik bukan? Bentang alam yang ada di belakang saya ini adalah Desa Sembalun, sebuah surga kecil yang ada di kaki Gunung Rinjani. Letaknya sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Jadi nggak heran kalau di sini cuacanya dingin. Nah, selain menyimpan pesona alam yang luar biasa, ternyata Desa Sembalun ini juga memiliki banyak cerita. Untuk itu kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam Desa Sembalun. Dan inilah dari Nusa Tenggara Barat untuk Pesona Indonesia. Desa Sembalun berada di kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini berada tepat di kaki Rinjani bagian timur. Wilayah Desa Sembalun berketinggian antara 800 hingga 1.250 meter di atas permukaan laut. Harmoni Desa Sembalun yang terbingkai perbukitan megah ini merupakan akibat dari letusan Gunung Rinjani tua di masa lampau. Gunung Samalas diceritakan dalam naskah kuno atau Babat Lombok yang diperkirakan meletus dahsyat pada tahun 1257. Letusan Samalas juga disebutkan dalam jurnal Proceeding of the National Academy of Science. Artikel tersebut merupakan hasil penelitian dari 15 ahli gunung api. Letusan Samalas yang sangat dikenal, yang bahkan memberikan lontaran batu sampai ke kutub utara selatan itu, tidak banyak dikenal oleh orang-orang setempat. Tetapi kitab-kitab Sasak, orang-orang tua Sasak yang berumur di atas 70-an tahun itu sangat mengenali ini, bahkan memberikan satu gambaran bagaimana Samalas itu menjadi Rinjani dan nantinya itu Rinjani akan digantikan oleh Gunung Barujari itu. Ini membuat Gunung Samalas yang dulu itu tingginya itu hampir persis 4.000 meter itu sekarang terpotong sekitar 250 meter, dan nantinya ketika akan terjadi letusan dengan Gunung Barujari akan lebih pendek tetapi tidak di bawah 3.000. Lontaran materialnya mencapai 40 km kubik. Karena itu, dalam artikel disebutkan, letusan Samalas dianggap sebagai letusan terbesar dalam 7.000 tahun terakhir. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian. Ketika terjadi letusan semacam itu, secara alami orang tahu yang dimuntahkan adalah hal-hal yang nantinya menjadikan kawasan yang kena tumpahan-tumpahan itu menjadikannya menjadi lahan area yang sangat baru, berubah, dan biasanya itu ditandai dengan kesuburan itu secara alami. Mereka tidak pernah memperkosa alam, mereka tidak pernah merusak alam, karena itu adalah bagian dari adat itu gitu loh. Sehingga secara kultural ini yang mereka pass on, mereka gulirkan dari generasi ke generasi. Desa Sembalun berkembang menjadi salah satu tujuan wisata.
keindahan alam Desa Sembalun sudah tak diragukan lagi oleh para pengunjung. Begitu pula yang saya rasakan ketika pertama kali menapakkan kaki di desa ini. Nah, spot pertama yang akan saya kunjungi adalah Bukit Lenteng Marpar atau terkenal dengan sebutan Bukit Siswa. Tingginya sekitar 1176 meter di atas permukaan laut. Spot ini oke juga loh untuk melihat view dan juga pemandangan dan juga perbukitan di kaki Gunung Rinjani. Yuk kita lanjut. Untuk menikmati keindahan panorama di Bukit Siswa, kita hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk mendaki sampai di puncak Bukit Siswa. Hanya 10 menit saja mendakinya. Lumayan membuat hangat sendi-sendi di lutut. Tapi itu sebandinglah dengan panorama yang ada di sini. Nuansa hijau seluas mata ini memandang, ditambah lagi hembusan angin sejuk khas pegunungan, setia menemani setiap langkah saya selama di Bukit Siswa. Nah, kenapa namanya Bukit Siswa? Karena Bukit Siswa ini juga dijadikan sebagai tempat untuk take off para layang di Desa Sembalun. Dan di bukit inilah para siswa-siswa yang akan menggeluti dunia para layang akan dilepaskan. Dan sebenarnya saya juga sudah punya janji nih dengan salah seorang teman yang warga asli Sembalun dan dia juga seorang instruktur para layang. Kita ke sana. Gimana nih? Siap nih. Siap belum? Siap dong. Oke, mantap. Sekarang pasang harnessnya, nanti terbangnya sama Eger ya. Oh, sama Kak Eger? Ya. Oke, sip. Kalau gitu saya persiapan dulu ya. Wanginya bagus. Doakan saya. Sukses. Saya ingin mencoba melihat secara langsung indahnya Desa Sembalun dari ketinggian. Kalau jujur sih, ini adalah kali pertama saya mencoba wahana adrenalin ini. Tapi tenang, mereka semua adalah profesional dan bersertifikasi untuk melakukan kegiatan tandem para layang. Nah, ini dia nih persiapan saya untuk merasakan sensasi para layang. Ini adalah pengalaman pertama saya naik para layang. Doakan saya ya. Dekat. Oke, sip. Siap lah. Harus siap ya. Siap ya. Doakan saya. Luar biasa, pesona Indonesia. Jika cuaca cerah dan tak tertutup kabut, dari atas sini kita bisa menyaksikan megahnya Gunung Rinjani dengan sensasi yang berbeda seperti ini. Tapi sayang sekali, waktu saya terbang, sang gunung cantik itu sedang bersembunyi di balik kabut. Siapa sih yang tak pernah bermimpi? Terbang melayang di atas awan bagai peri bersayap yang selalu ada dalam dongeng sewaktu saya kecil dulu. Awalnya sih saya nervous, takut juga sih. Wah, pertama kali saya naik para layang. Luar biasa. Awalnya sih deg-degan, tapi makin kesini makin nyaman.
Akhirnya saya mulai bisa menikmati suasana di atas sini. Posisi terbang tertinggi saya saat di tandem para layang ini sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Jika angin sedang bagus, kita bisa diajak terbang lebih tinggi lagi. Tapi dari sini saja, saya sudah bisa menikmati indahnya surga kecil ini. Menegangkan, terus habis itu tapi luar biasa pesonanya dari atas sana Sembalun dan Gunung Rinjani terlihat luar biasa sekali. Oke, mantap, happy landing ya, happy landing. Akhirnya saya merasakan pengalaman para layang. Nah tadi di atas sih kita ngobrol-ngobrol sama Bang Eger, katanya ada spot lain lagi ya Bang Eger ya? Ada spot lagi viral di Lombok. Bukit Selong. Nah jadi di Bukit Selong itu kita bisa melihat view Sembalun bagus juga di sana katanya ya. Jadi saya pengen ke sana sebentar lagi. Oke Bang Eger, tos dulu dong. Pesona Indonesia. Arah langkah saya berikutnya adalah menuju ke Bukit Selong, sebuah bukit yang berada di sisi timur Desa Sembalun. Bukit Selong sejak dulu telah menjadi bukit favorit di Desa Sembalun, karena aksesnya yang tak begitu sulit untuk dilalui. Kita hanya perlu sedikit menaiki anak tangga saja untuk sampai di bukit pertama. Kalau misalnya tadi dari atas para layang saya melihat petak sawah yang kecil-kecil. Nah dari sini, dari tempat saya berdiri di Bukit Selong, saya bisa melihat keindahan petak-petak sawah terbentang dengan sangat luas. Dikelilingi bukit-bukit yang ada di kaki Gunung Rinjani. Saya benar-benar melihat pesona Indonesia. Pemandangan hijau nan asri Mbak Permadani menghampar begitu indahnya. Tentu tak hanya menyejukkan indera penglihatan kita. Saya pun merasa tenang dan nyaman berlama-lama di bukit ini. Lukisan alam ini biasanya dimanfaatkan wisatawan untuk mengabadikan momen indah mereka di Desa Sembalun. Perhatikan saja, siapa yang tak terbuai oleh rayuan alam desa seperti ini. Belum puas menikmati indahnya petak sawah Sembalun dari bukit ini, saya beranjak menuju bukit yang lebih tinggi. Setelah tadi kita dari spot pertama yang ada di Bukit Selong ini, saya mau menuju spot selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari Bukit Selong kita harus menuju ke arah selatan, nanjak lagi. Tapi luar biasa loh, sebelum saya nyampe atas aja ya, saya sudah terpesona dengan keindahan di belakang saya. The Majestic of Rinjani. Jadi saya pengen lihat view yang lebih bagus lagi tentunya di atas nanti. Walaupun harus menanjak, gak apa-apa. Pantaslah dengan view yang akan kita dapatkan. Yuk lanjut yuk. Semangat. Treknya memang sedikit curam. Kemiringan jalan menuju puncak sekitar 50 derajat. Jadi sedikit dibutuhkan tenaga untuk mencapai puncaknya.
Dan sampailah saya di spot kedua di Bukit Selong. Betul kan seperti yang saya bilang tadi ya. Pemandangannya jauh lebih menakjubkan dari atas ini. Nah, di sini nih petak-petak sawah ini merupakan area dari letusan vulkanik, dari letusan Gunung Rinjani pada masa lampau. Dan tentu saja ini memberikan kesuburan bagi tanah di sini. Jadi sudah lengkap ya, dari atas sini saya bisa melihat petak sawah, Sembalun, juga ada pemukiman penduduk dan tentu saja kecantikan Gunung Rinjani. Gak salah, Sembalun dijuluki surga kecil di kaki Gunung Rinjani. Dari puncak Bukit Selong ini kita bisa menikmati pemandangan yang lebih luas. Dari puncak sini kita bisa menikmati dengan begitu sempurna keindahan Gunung Rinjani. Tak hanya menjaga alamnya saja, masyarakat Sembalun hingga kini masih melestarikan kebiasaan leluhur, yaitu menanam padi beras merah. Nah, kalau tadi saya melihat indahnya petak-petak sawah dari ketinggian, sekarang saya ingin melihat langsung bagaimana beras merah ini dipanen dengan cara yang masih tradisional. Misi Mas, lagi apa ini? Lagi panen padi. Mau panen padi. Oke, ini acaranya kearifan lokal seperti ini yang juga tak luput dari incaran wisatawan. Jadi untuk mata pade ini kan panen bersama, kita harus punya alat nih. Ini namanya adalah rengkapan. Ini saya tadi diajarin sama saya untuk pakai rengkapan ini. Nah, ada yang unik juga di mata pade ini, namanya adalah bau ina-ina. Ya, bau ina-ina itu adalah ritual untuk mencari padi yang paling tua di satu petak sawah ini ya. Dan dilaksanakan oleh si pemilik sawahnya. Nah, padi yang tertua itu nanti akan digantung, lalu akan dijadikan bibit ke periode selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya di ilmiahnya ya, sebenarnya itu masuk akal karena memang padi-padi yang paling tua itu merupakan bibit paling bagus untuk periode selanjutnya. Betul begitu, Mas? Betul. Betul. Kita lanjut panen lagi. Oke. Ramah dan akrabnya suasana malam ini membuat saya mengabaikan dinginnya malam di sini. Mas Santo. Iya. Dulu. Dingin anaknya ngopi, Mbak. Senda gurau mereka menghangatkan suasana malam ini di bawah taburan bintang yang seolah ikut tersenyum melihat keakraban kami. Udah makan? Belum, ini ada apa nih? Oh, ini semua hasil bumi di sini, Mbak. Nah, ini dia nih. Wah, beras merah yang khas Sembalun. Ya. Ini bilangnya ini Sembalun ya. Tapi ini enggak terlalu merah, Mbak ya. Karena kita memang sengaja. Oke, jadi lebih nikmat sih kalau saya. Ya. Nah, ini dia, memang makanan-makanan ini merupakan hasil atau komoditas unggulan yang ada di daerah Sembalun ini. Contohnya saja ini beras merah ini, karena memang beras merah ini adalah komoditas unggulan. Selain itu juga makanan pokok dari masyarakat Sembalun. Apalagi saya juga tadi sudah diperkenalkan dengan ini nih. Ini baru banget untuk saya ini. Ini namanya apa tadi, Mas Santo? Sambal tomot. Sambal tomot. Jadi ini ikan kecil-kecil, ikan air tawar ya, tapi Ya. ya. Terus yang ini? Kalau itu serbu bilong. Pas Bilong itu daun sejenis daun ubi, bukan? bukan, tapi sejenis tumbuhan organik yang biasanya menjalar di sawah. Namanya bilong ya, bahasanya bilong gitu. Kita coba aja kalau gitu ya. Ya, Saya udah silakan. lapar. Ayo makan dulu. Kita coba ya. Udah lapar banget. Ya udah lapar. Lagi kan dingin-dingin. Malam yang dingin ini saya disuguhi kuliner khas desa Sembalun. Menunya cukup sederhana. Nasi beras merah, ikan tomot, dan juga urap bilong yang diambil dari alam sekitar.
sama lagi. Inilah dia suatu hal yang tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Jadi Sembalun itu selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, tapi juga keramah tamahan masyarakatnya membuat saya betah. Seperti teman-teman saya ini nih, dari tadi saya nggak jadi makan karena ketawa terus nih. Aduh, luar biasa ya. Jadi alamnya indah, masyarakatnya ramah tamah, dan juga hasil bumi dari kesuburannya ini memanjakan saya. Rasanya nggak mau pulang deh. Tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Begitu ya Mas Anda? Let's go. Apa lagi? Tak salah memang, jika banyak orang mengatakan bahwa Sembalun adalah sebuah gambaran dari surga yang ada di bumi. Semua yang ada di Sembalun mencerminkan keindahan. Mas Yogi, terima kasih sudah memperkenalkan saya lebih dalam pada surga kecil di kaki Gunung Rinjani ini. Kami berharap nanti Mia bisa balik lagi. Pasti. Teman-temannya lagi. Pasti. Kita makan tomot lagi. Iya. Keindahan Indonesia tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Pesona Indonesia menunggumu untuk segera memulai perjalanan.